Kembalinya Raja Serigala. Bab 105 Kedatangan Naga Petir. Malam harinya, Chen Fan sedang dalam perjalanan menuju hotel. Nyonya Han, terakhir kali Anda mengirim Miyamoto Heiji, dan kali ini Anda mengirim Lei Zanlong. Tampaknya keinginan Anda untuk mendapatkan aset itu semakin tak tertahankan. Sayang sekali rencanamu berakhir berantakan. Saya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa hebatnya saya sekarang. Aku membiarkan Miyamoto Heiji pergi karena persahabatan lama kita. Apakah menurutmu mengirimkan naga petir yang lebih kuat akan mampu memakanku? Sungguh mimpi yang bodoh. Ketika Chen Fan kembali ke pintu masuk hotel, sopir Sushupai kebetulan mengantar Xia Simo ke pintu. Begitu tiba di pintu, Xia Simo mulai mengeluh bahwa dia sangat lelah dan sangat lapar. Chen Fan tersenyum pahit, menepuk dahi Xia Simo, dan berkata sambil tersenyum, apakah ada yang tidak melelahkan? Xia Simo sangat ketakutan sehingga dia segera berjongkok di tanah dan mulai menangis. Chen Fan merasa gugup sejenak. Tangannya digunakan untuk membawa senjata api dan meriam. Ia bertanya-tanya apakah ia mungkin terlalu berat kali ini. Dia tidak tega melihat seorang wanita menangis, jadi dia segera mencoba menghiburnya. Xia Simo terkekeh, konyol, aku hanya bercanda. Chen Fan terkekeh, pikiran wanita memang sulit dimengerti. Xia Simo segera menegakkan dadanya dan berkata, ada apa? Aku menggodamu, tetapi kamu masih saja gugup padaku. Aku harus menghukummu, jadi aku akan menghukummu dengan memintamu mentraktirku makan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Chen Fan mengangguk. Keduanya pergi ke restoran hotel dan memesan 6 hidangan, kombinasi daging dan sayuran sehingga tidak ada nutrisi yang terbuang. Xia Simo makan dengan lahap dan sesekali bertanya kepada Chen Fan, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Mengapa kamu ingin aku belajar melukis dari Master Su? Chen Fan tersenyum dan berkata, pertama, ini akan meningkatkan kemampuan desain Anda. Kedua, Master Su adalah orang yang memiliki bakat desain yang hebat. Dia dapat menciptakan beberapa lukisan yang menakjubkan dan penuh imajinasi. Biarkan Anda merasakan pesona kebijaksanaan Master Su. Ketiga, selalu ada cita rasa yang tak terlihat dalam lukisan-lukisan Master Su. Meskipun lukisan-lukisannya tidak secara sengaja menggambarkan angin, lukisan-lukisannya memiliki kesan visual tentang angin. Setelah mendengar jawaban Chen Fan, Xia Simo buru-buru meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya. Anda benar sekali. Lukisan Guru Su sungguh menakjubkan. Chen Fan mengangguk, jadi, kamu harus mengikuti Master Su dan memahami kualitasnya yang luar biasa dalam desain pakaianmu. Ada begitu banyak orang berbakat dalam kompetisi desain model Lu Jiafa ini. Kalian harus memiliki gaya sendiri untuk menonjol. Xia Simo menggigit sumpit dan mendengarkan kata-kata Chen Fan, benar-benar terpesona. Anda benar sekali, inilah yang seharusnya kita lakukan. Chen Fan mengambil sepotong dada ayam untuk Xia Simo, jadi, sekarang kamu masih ingin kembali ke kota Sanjiang secepat ini. Xia Simo menyeringai, saya pikir kita bisa menunggu sebentar. Keesokan paginya, sopir Guru Su tiba di pintu masuk hotel dan menunggu di sana. Waktunya hampir habis dan Guru Su memiliki banyak hal untuk diajarkan, jadi dia tidak ingin membuang-buang waktu. Setelah Xia Simo pergi, Chen Fan tampaknya tidak melakukan apapun. Ding-aling. Pada saat ini, ayah Yang, Chu Sanhe menelepon dan menyampaikan kabar baik kepada Chen Fan. Pabrik pakaian Chu Jiayi berhasil mengumpulkan dana dan menerima investasi sebesar 50 juta. Dia berencana untuk mengadakan upacara pembukaan sore ini dan meminta Chen Fan untuk membawa Xia Simo bersamanya. Setelah menutup telepon, Chen Fan tersenyum penuh pengertian. Tao Yue tidak menangani insiden Lei Zanlong dengan baik, tetapi dia bertindak cukup cepat dalam masalah pabrik garmen Jiayi. Orang ini cukup baik. Itu bisa dianggap sebagai perbaikan atas kesalahan. Tepat saat Chen Fan mengemasi barang-barangnya dan bersiap menghadiri upacara pembukaan Chu Jiayi tiba-tiba meneleponnya. Hai, Jiayi, aku akan sampai di sana paling lama 1 jam lagi. Chu Jiayi di ujung telepon berhenti sejenak, lalu berkata, Han Zhang tidak menyukaimu, kamu tidak perlu datang, kamu tidak diterima di sini. Berbunyi. Tanpa memberi Chen Fan waktu untuk berbicara, panggilan itu ditutup. Bab 106, Pengecualian Keluarga Chu. Pukul 2 siang, Chen Fan datang ke pabrik pakaian Chu Jiayi dengan membawa hadiah yang dipilih dengan cermat. Pabrik pakaian Chu Jiayi tidak terlalu besar dan hanya dapat menampung 50 atau 60 orang. Dibandingkan dengan pabrik-pabrik garmen di kota Dongjiang, pabrik itu paling-paling hanya berupa bengkel kecil. Bengkel kecil semacam ini relatif rapuh dan mudah terpengaruh oleh campur tangan eksternal, terutama masalah keuangan. Begitu dananya terputus, keadaannya akan sangat buruk. Investasi sebesar 50 juta ini sudah merupakan jumlah uang yang besar. Setelah turun dari taksi, Chen Fan menghela napas lega. Meskipun pabrik pakaian di depannya berskala kecil, dekorasinya sangat unik. Jiayi telah menjadi penggemar desain sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami meletakkan semua desain uniknya pada tampilan pabrik. Pada saat ini, Chu Jiayi, Chu Sanhe, Zhang Kaixiu, Han Zhang, dan sekelompok anggota keluarga Chu berdiri di pintu, dengan hangat menyambut para tamu. Tuan Han, selamat, selamat. Para tamu membungkuk memberi selamat kepada Han Zhang. Han Zhang menyeringai, menikmati perasaan dipuji. Setelah wajahnya sangat puas,
Han Zhang memperkenalkan, selamat, selamat. Hari ini adalah hari pembukaan pabrik pakaian milik pacar saya. Dia adalah pemiliknya. Setiap kali keluarga Chu diperkenalkan, para kerabat itu akan bergegas memperkenalkan diri. Wajah Chu Sanhe tampak tidak senang, tetapi dia dapat melihat bahwa para selebriti ini datang hanya untuk memberi penghormatan kepada Han Zhang, jadi dia tidak banyak bicara dan mencari tempat yang tenang untuk merokok. Han Zhang, selamat, selamat. Han Zhang tersenyum dan merangkul bahu seorang selebriti kurus di depannya. Bos Li, minumlah beberapa gelas lagi nanti. Perkenalkan, ini calon istriku. Tolong urus urusan bisnisku. Tentu, tentu. Masuklah. Han Zhang meletakkan tangannya di bahu pria itu dan mengundangnya masuk. Ketika semua kerabat melihat Han Zhang begitu bijaksana dan sopan, mereka semua mengacungkan jempol dan memujinya. Mereka semua tersenyum dan sangat senang. Pada saat ini, Chen Fan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Jiai, semoga sukses dengan pembukaanmu. Semuanya berakhir dengan tiba-tiba, dan suasana gembira pun membeku dalam sekejap. Zhang Kaixiu adalah orang pertama yang melompat keluar, menatap Chen Fan dengan mata penuh semangat, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Fan tersenyum dan berkata, Bu, pabrik pakaian Jiai dibuka hari ini. Saya datang untuk mengucapkan selamat kepada Jiai atas pembukaannya. Setelah berkata demikian, Chen Fan menyerahkan hadiah di tangannya dan berkata, Jiai, semoga sukses dengan pembukaanmu. Ini hadiah kecil yang aku siapkan untukmu. Namun, Chu Jiai tidak menerima hadiah Chen Fan. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Chu Jiai dingin. Chen Fan tertegun dan berkata, hari ini kamu. Bukankah sudah kubilang bahwa kau tidak diterima di sini? Kenapa kau ada di sini? Chu Jiai menyela Chen Fan. Chen Fan tercengang lagi. Dia tidak menyangka Chu Jiai begitu membencinya. Jiai, aku sungguh. Pada saat ini, ibu angkat Zhang Kaixiu melangkah maju dan mendorong hadiah itu ke pelukan Chen Fan. Chen Fan, kamu harus mengambil hadiahmu dan kembali. Anda benar-benar tidak diterima di sini. Semua kerabat mengangguk berulang kali, ya, Chen Fan. Jika Anda masih menjadi CEO Dream Shipping Company, kami akan menyambut Anda dengan karpet merah. Tapi sekarang Anda bukan lagi CEO Dream Shipping Company, dan reputasi Anda telah hancur. Banyak orang membenci Anda. Hal lainnya adalah semua orang tahu bahwa kamu pergi ke kota Sanjiang untuk menjadi menantu orang lain, dan mereka semua memandang rendah kamu karena menjadi seorang gigolo. Hari ini adalah hari pembukaan pabrik garmen Jiai. Tidak baik bagimu untuk berada di sini. Demi masa depan keluarga Chu, sebaiknya kau kembali saja agar tidak ada yang melihatmu dan memberi pengaruh buruk pada Jiai. Semua kerabat saling berbincang, sambil menunjuk jari mereka ke arah Chen Fan seakan-akan mereka baru saja melihat wabah. Tentu saja, jika Anda siap untuk mendapatkan makanan gratis, setelah upacara pembukaan, jika ada sisa, kami dapat mengemasnya untuk Anda. Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan getir, menyesali ketidakpedulian kerabat ini. Bibi, Paman, kalian benar. Kalian orang yang sangat jahat. Jika kalian tetap di sini, itu akan memengaruhi perkembangan masa depanku. Silakan pergi. Kalian tidak diterima di sini. Chu Jiai memerintahkannya untuk pergi.